Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segala bentuk puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan, limpahan, rahmat, karunia serta nikmat-Nya yang salah satunya kita rasakan pada kesempatan kali ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, menyambung tali silaturahmi di tempat yang insyaallah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan kirim salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan Tuhan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga-keluarga beliau, seluruh keturunan-keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita selaku umatnya. Semoga kelak yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah menuntut Allah atas terlambatnya, terkabulnya doa kita. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita merasa kecewa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum juga dikabulkan? Tentu rasa itu pernah kita rasakan semua saat kita meminta doa, meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada Allah namun tidak kunjung dikabulkan. Padahal kita sudah melakukan usaha, tawakal maupun ikhtiar. Saudara-saudara sekalian, wajar kita merasa sedih. Namun jangan sampai kita menuntut Allah atas apa yang menjadi keputusannya. Dikarenakan ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui dari kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Saudara-saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kala doa kita belum terkabul karena Allah memberikan kita sesuatu yang lebih baik di masa depan. Wa in min syai'in illa indana khaza'inahu wa ma nunazzalahu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 21. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk ciptaan Allah di langit maupun di bumi melainkan pada sisinya khazanahnya. Ia menguasai, Ia mengatur, Ia membagi rezekinya sesuai kehendak dan ketentuannya.
Ia tidak menurunkannya kepada mereka selainkan dengan ukuran tertentu, yakni sesuai kondisi, kebutuhan, keadaan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di saat kita mulai menyerah dalam berdoa, dalam ikhtiar bertawakal kepada Allah, sesungguhnya bukan doa kita yang tidak dikabulkan. Seluruh doa hambanya itu dikabulkan, namun dengan ukuran-ukuran tertentu dan di waktu yang tepat. Saudara-saudara sekalian, lantas mengapa kita tidak boleh menuntut Allah atas doa, atas keinginan kita yang belum dikabulkannya? Yang pertama, Allah itu Maha mengetahui. Seperti firman-Nya yang saya sampaikan tadi, Allah lebih mengetahui yang terbaik bagi kita, baik itu perkara dunia, lebih-lebih perkara akhirat. Terkadang sesuatu yang kita anggap baik untuk diri kita, tapi itu adalah sesuatu yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu Allah itu sangat sempurna. Allah memiliki waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa. Kita sebagai manusia terbatas pengetahuan dan tidak bisa memahami hikmah di balik penundaan tersebut. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda permohonan kita karena itu memang tidak baik untuk diri kita sendiri. Jadi untuk argumen-argumen kita yang mengatakan sesuatu yang berhusnuzon kepada Allah, kita hilangkan dari pikiran kita dan kita isi dengan sesuatu dan hal-hal yang baik, bahwa Allah menunda permintaan saya karena Allah menyiapkan yang terbaik bagi saya. Selanjutnya yaitu ujian keimanan. Saudara-saudara sekalian, terlambatnya doa terkabul seringkali menjadi ujian keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji sampai mana batas keimanan kita. Apakah kita masih bergantung kepada Dia ataukah selain Dia? Karena banyak manusia ketika ia berputus dari rahmat Allah, dikarenakan mungkin karena doanya yang tidak kunjung terkabul, ia meninggalkan Allah dan menyembah dengan selain Allah ataupun meminta pertolongan dan segala sesuatunya kepada Allah. Oleh karena itu, bagi kita manusia-manusia yang berpikir, tentulah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa terlambatnya terkabul doa bagian dari ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lantas ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita berdiam diri? Apakah kita hanya menunggu dan menunggu? Tidak, saudara-saudara sekalian. Tentu ada aksi yang harus kita lakukan. Yang pertama, terus berdoa, sabar, dan jangan pernah putus asa untuk berdoa. Teruslah berdoa dengan penuh harap dan keyakinan. Bukankah ketika kita berdoa kita menyebut lafaz Allah? Bukankah kita berdoa kita berzikir kepada Allah, kita beribadah kepada Allah? Maka itu adalah hal yang harus tetap kita lakukan, walaupun kadang-kala sifat manusia itu memiliki sabar yang ada batasnya. Selanjutnya tentu kita harus bersabar. Sabar adalah kunci dalam menghadapi segala ujian. Percayalah, Allah tidak akan pernah sia-siakan kesabaran hambanya. Saudara-saudara sekalian, di saat kita bersabar, maka di sana Allah menaikkan derajat kita atas kesabaran kita tersebut. Oleh karena itu, jangan kita cepat berhusnuzon kepada Allah atas segala apa yang kita inginkan namun belum juga dikabulkan sampai sekarang. Selanjutnya, tidak kalah penting yaitu poin bersyukur. Syukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lapang dan lebih mudah menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah mengatakan ketika kita bersyukur maka Allah tambahkan nikmat kita.
Jika kita bersyukur, maka Allah janji di dalam firman-Nya akan menambahkan serta berkah nikmat kita, nikmat yang kita rasakan. Namun sebaliknya, saudara-saudara, ketika kita kufur, maka azab Allah lebih pedih. Maka dari itu, tentunya kita harus tanamkan dalam diri kita rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Memang kadang-kala kita berpikir, kenapa Allah tidak memberikan apa yang saya inginkan? Namun di balik itu semua, kita harus membuka pola pikir kita bahwa nikmatnya itu tidak hanya satu, bukan hanya dalam bentuk harta, bukan hanya dalam bentuk materi ataupun benda. Kesehatan kita, dapatnya kita melihat, mendengar, bergerak bebas kesana kemari, itu adalah bentuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, tentu kita kenal dengan Nabi Yusuf, dan kisah beliau tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah seorang nabi yang disayangi oleh ayahnya, namun dibenci oleh saudara-saudaranya. Beliau dijual ke Mesir, dibuang ke sumur, hingga pada akhirnya ditemukan oleh Raja Mesir dan mengalami berbagai macam penderitaan. Namun di balik itu semua, yang pada akhirnya Allah mengangkat derajat beliau menjadi seorang pemimpin yang sangat berpengaruh. Saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwa ujian dan cobaan sedang kita alami adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa bimbang, merasa ragu karena doa kita belum terkabul. Namun percayalah, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuk kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit dan berdoa untuk kesembuhan, mungkin Allah ingin kita lebih bersyukur atas nikmat kesehatan sebelumnya, karena kita tidak akan pernah merasakan apa itu nikmat sehat sebelum kita merasakan sakit. Saat kita menginginkan pekerjaan tertentu, mungkin Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, ingatlah, Allah tidak pernah tidur dan selalu mendengarkan doa hamba-hambanya. Intisari dari semua itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah atas segala nikmat yang Dia telah karuniakan. Maka dalam bentuk doa yang kita hajatkan, tentu harus ada rasa sabar, karena sejatinya seluruh doa hambanya dikabulkan, tapi dengan waktu yang tepat, dengan takaran sesuai kebutuhan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudara dan kita semua. Yang berbicara di depan bukan berarti lebih faqih, lebih fasih daripada yang mendengarkan. Itu pula yang mendengarkan belum tentu lebih awam dari yang menyampaikan. Kita sama-sama berproses dalam bertakwa kepada Allah, dalam menjaga iman Islam kita. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, segala hilaf kita. Semoga Allah lancarkan segala urusan kita dan diberkahkan umur kita hingga kita menghadap kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi sabilillah. Astaghfirullah.